Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes 14 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Salah satu tujuan dari Tuhan Yesus naik ke surga yaitu supaya memberikan Roh Kudus pada kita. Roh Kudus ini yang menyatakan kuasa atau dunamos bagi orang yang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan sama seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari yang Yesus pernah perbuat. Bukan berarti kita lebih hebat dari Tuhan Yesus, tapi dengan diberikan Roh Kudus bagi kita bisa melakukan tugas pelayanan atau pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih luas jangkauannya. Caranya lebih kreatif dan lebih banyak menjangkau jiwa. Kalau Yesus selama di bumi ini, ketika melayani, jangkauannya terbatas, yaitu di kalangan bangsa Israel saja, di kalangan orang-orang Yahudi. Oleh kuasa Roh Kudus, tugas pelayanan itu pun bisa dilakukan oleh orang-orang dari berbagai belahan dunia. Bukan cuma orang-orang Yahudi, tapi sampai pada kita yang ada di Indonesia ini. Tugas pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, durasinya singkat, hanya 3,5 tahun. Tapi melalui Roh Kudus yang tinggal dalam kita, durasi pelayanan bisa lebih lama kita kerjakan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus berkata, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Oleh kasih karunia Tuhan, ada banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang unik. Rasul Paulus bisa melepaskan ikatan belenggu di penjara hanya dengan dia memuji Tuhan, hanya dengan dia bernyanyi ketika dia di penjara. Tiba-tiba rantai yang membelenggu dia terlepas dengan sendirinya. Tembok bergoncang, bumi terjadi getaran, dan dia bisa lepas dari penjara tersebut. Anda tahu kisah Filipus? Filipus bisa tiba-tiba menghilang setelah membaptis orang, dan dia bisa ada di kota lain yang jaraknya ratusan kilometer hanya dalam waktu sekejap. Rasul Petrus hanya dengan bayangannya saja bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan banyak berbagai contoh yang lain. Bukankah hal-hal tersebut lebih besar dari yang Yesus pernah lakukan ketika ada di bumi? Kuasa Roh Kudus itu juga dinyatakan pada hidup setiap kita. Kuasa yang dinamis, aktif, dan kreatif itu juga dinyatakan pada kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan maksimal. Hari ini kita melihat kecanggihan teknologi. Ada fasilitas media sosial. Kita bisa melayani orang melalui WA, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Zoom, dan sebagainya. Anda dan saya bisa memberkati banyak orang melalui fasilitas media yang Tuhan percayakan. Cukup dengan HP, smartphone, kita bisa mendoakan orang yang sakit, menguatkan yang lemah, dan memberikan kesaksian. Bukankah pelayanan melalui media sosial ini unik dan belum pernah ada sebelumnya? Zaman Yesus di bumi belum ada yang namanya HP, belum ada yang namanya internet. Tapi karya Roh Kudus yang kreatif membuat segala sesuatunya jadi mungkin. Ada yang cuma hanya dengan menyanyi saja, orang pun diselamatkan, orang pun dimenangkan, orang bisa jadi disembuhkan. Hari-hari ini disebut sebagai bulan Roh Kudus.
Setelah Yesus naik ke surga, biasanya ada peringatan 10 hari di berbagai gereja untuk doa pencurahan Roh Kudus. Mari kita maksimal peran Roh Kudus secara nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus jangan hanya ditemui 10 hari saat kita mengikuti ibadah di gereja. Roh Kudus ada dalam diri kita. Aktifkan dan kita lakukan pekerjaan Tuhan dengan semaksimal mungkin. Layani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita. Sudah tidak ada lagi alasan, saya tidak bisa melayani, karena ladang pelayanan begitu luas, tak terbatas, dan siapapun bisa kita jangkau. Anda dan saya hidup dalam kuasa Roh Kudus. Hidup dalam kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Aktifkan dan alami banyak hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan setiap hari, memaksimalkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami tidak mau ya Tuhan, kehidupan kami yang setengah-setengah saja. Kehidupan kami tidak maksimal, kehidupan kami hanya seadanya saja atau sekedarnya saja. Tapi kami mau ya Tuhan, membuat Roh Kudus-Mu ini aktif di dalam kehidupan kami. Kami mau mengaktifkan kuasa Roh Kudus. Kami mau memaksimalkan kuasa Roh Kudus. Dengan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami, sebagai apapun, dalam bentuk apapun, dan siapapun kami. Ampuni kalau kami seringkali merasa kalah dengan kondisi yang ada. Tapi kami percaya, kuasa Roh Kudus yang adalah dunamos, dinamis, dan aktif itu akan mampu membuat kami hidup dalam kemaksimalan, akan membuat kami mengalami berbagai keajaiban, akan membuat kami mengalami banyak hal yang tidak terduga. Karena kami bukan orang-orang yang kalah. Ketika Roh Kudus hidup dalam kami, itulah saatnya kami mengalami kehidupan yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami hidup dalam kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Salam dari Selvi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.